Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latasan karya Dr. Ait Al-Qarni, subjudul Tekad Baja. Seorang mahasiswa yang berasal dari salah satu negara Islam belajar di barat, tepatnya di London, Inggris. Di tempat itu ia tinggal bersama keluarga Inggris yang kafir untuk belajar bahasa. Ia seorang yang taat kepada agamanya, lalu bangun menjelang fajar untuk pergi ke tempat air dan berwudu. Air di sana karena pengaruh cuaca sangat dingin. Setelah itu dia pergi ke tempat sholatnya untuk bersujud, rukuk, bertasbih dan bertahmid kepada Rabb. Dalam keluarga itu terdapat seorang nenek tua yang selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Setelah beberapa hari, nenek itu bertanya, "Apa yang engkau lakukan?" Mahasiswa itu menjawab, "Agamaku memerintahkanku untuk melakukan ini." Si nenek itu bertanya lagi, "Mengapa tidak kau tunda waktunya untuk beberapa saat agar Anda bisa lebih menikmati tidurmu?" Mahasiswa itu menjawab, "Tapi Robku tidak akan menerima jika aku menangguhkan waktu sholat dari waktu yang telah ditentukan." Si nenek pun menganggukkan kepalanya dan berkomentar, "Sebuah tekad yang mampu menghancurkan besi baja." Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Quran Surat An-Nur ayat 36. Kekuatan seperti itu merupakan tekad yang berawal dari keimanan, kekuatan yang berasal dari keyakinan, dan daya yang bersumber dari tauhid. Tekad seperti inilah yang telah memberi inspirasi kepada para penyihir Fir'aun. Mereka terketuk untuk beriman kepada Allah Rabb alam semesta ketika mereka terlibat dalam pertarungan antara Musa dan Fir'aun. Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami dan dari Rabb yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan." Quran Surat At-Toha ayat 72. Ini merupakan tantangan yang jarang didengar. Mereka terpanggil untuk menyampaikan risalah ini dengan memanfaatkan momentum itu dan untuk menyampaikan pesan yang benar dan kuat itu kepada seorang yang kafir dan kejam ini. Habib Ibn Zaid pernah mencoba menemui Musailamah Al-Kadzab untuk mengajaknya kembali ke tauhid. Namun Musailamah malah mau mencincang tubuhnya. Diperlakukan seperti itu, Habib sama sekali tidak mengerang, berteriak dan sama sekali tidak gentar hingga akhirnya menemui ajalnya sebagai seorang syahid. Dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Rabb mereka, bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Quran Surat Al-Hadid ayat 11. Saat Ubaid Ibnu Adi diangkat ke tiang gantungan, dia malah bersenandung, "Aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai muslim, di masa saja kematianku tetap di jalan Allah." Itu tadi kutipan dari buku Latasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.